Saya punya anak 3, ya, pekerjaan konsultan pajak. Saya rumah di Sanian, jadi kalau dari belakang ini dekat ya, di lewat sini ke nembus ke Kota Bumi. Nah, malam hari ini saya mau menyaksikan tentang kebaikan Tuhan ya. Nah, kebaikan Tuhan itu seringkali di setiap orang itu berbeda-beda, ya. Jadi saya tahu orang stres itu seperti apa, kenapa? Kepikiran gitu. Kita selalu berpikir ke depan, biayanya seperti apa, yang sekolahnya seperti apa, sehari-hari seperti apa gitu, ya kan? Nah, hal itu yang sering kali menjadi beban pikiran kita ikutin itu stres kita, ya udah kayak orang apa, ya kita bisa ada orang mengatakan ya begitu stres dia bunuh diri, artinya pasti di situ karena apa? Dia akan jadi ada roh yang lain yang akan dicengkram kita. Jadi karena kita membiarkan itu gitu loh. Dan saya puji Tuhan itu sekitar 8 bulan. Dulu kalau teman-teman melihat saya badan saya kurus itu sempat. Nah itu saya stres waktu itu ya. Kenapa? Kita berpikirannya, wah besok kita mau makan berat, kita punya Tuhan. Mungkin kita bukan dari keluarga yang ini, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Oke, itu saya dari saya. Terima kasih. Teman-teman Gospel juga buat hamba Gembala Yosan, Gembala Yosan yang ada pendeta Oksan yang sudah hadir, teman-teman saya yang sudah hadir, terima kasih semuanya. Kalian rupanya besar di surga semua. Kalian berlimpah-limpah dari Tuhan. Saya bersyukur ya, saya tidak bisa berpikir dengan apa yang pantas. Terkadang itulah Tuhan kita yang hebat. Ya, saya kan yang Pak Beni tadi katakan saya lebih saya 2016 saya giro, saya di bawah ya. Tapi saya bilang saya mau minum aja untuk air boka. Tapi saya sudah nggak bisa minum apa. Saya bilang, saya kalau lihat itu saya bilang Tuhan, saya nggak ngerti apa. Sampai saat ini ya, saya mau berkati orang. Saya percaya dengan Tuhan yang hidup. Jadi saya nggak mau ada kesombongan dan saya tidak mau dendam dengan orang itu. Dan ini harus gimana Tuhan? Saya nggak ngerti salah Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang suruh, saya jalannya apa yang begitu sampai sekarang saya sudah mempunyai 300 customer. Wow. Ya, restoran
stok, sudah banyak tempat saya puji Tuhan, saya kalau bisa 2-3 ekor per hari, semua kepada Tuhan, maka hebat saya. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. On fire ya, semua rumah tangga kita, pekerjaan kita, keluarga kita semua diberkati Tuhan. Amin. Sukses terus, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan firman disampaikan hari ini, sungguh-sungguh Tuhan menyentak setiap hati kami. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Heri Aji. Saya tinggal di Karawaci. Saya cek ke agensi Tangerang. Listrik, jual pipa, jual mesin air, jual ya semi material lah. Kalau ini bos material, kalau saya semi-seminya. Bukan saya bukan khotbah, saya juga bukan orang yang bisa khotbah. Saya orang biasa-biasa saja, hanya sebagai ranting Tuhan, kita semua itu ranting ya Tuhan. Amin. Ya kamu yang pertama, baca yang pertama. Yohanes 15 ayat pertama, Hafiz bisa dua, yang kedua Hafiz, yang ketiga ini Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3-nya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau yang tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan berlebih. Amin. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Kalau saya ayat ini, kita ini bilang, akulah bukan punya. Akulah pokok anggur. Akulah pokok anggur. Di sini menekankan dengan buah-buahnya. Yang pokok anggur yang benar dan Bapa pula bukan punya. Teman-teman, yang namanya pokok anggur, orang pasti cari buahnya. Baik dia pengusahanya, baik dia pemiliknya, pasti pengen buahnya. Di sini ditekankan buah-buah anggur, buahnya. Buah di sini nanti saya mau bicarakan masalah buah yang di Galatia 5 ayat 23. Saya kasih bocoran dulu di buahnya. Jadi setiap anggur, jadi nomor 2-nya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya dia lebih banyak berbuah. Kita gereja, fellowship harus banyak kesaksian, karena kesaksian atau fellowship tidak banyak kesaksian, maka kita full gospel itu dia dan fellowship. Saya ingin nasikan begini tuh teman-teman ya. Yang kedua ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Teman-teman, saya punya masa lalu saya yang tidak bisa berbuah dalam mengasihi atau memberi, itu masa lalu saya. Saya dari Pontianak bukanlah orang yang berada. Saya yakin teman-teman di sini juga mungkin nasibnya lebih baik dari saya. Saya di Pontianak punya rumah seperti Pontianak tahu ya, karena Pontianak satu kampung juga dulu. Atap silat, atap daun. Posisinya atap silat bagus ya, atap daun. Rumah ini sangat sederhana, Pak.
beda dengan Effendi. Saya, kalau saya lihat dari masa lalu saya, kalau saya tidak buang, saya tidak potong teman-teman, saya tidak akan bisa memberi karena saya merasa hidup saya waktu itu yang kehidupan saya di kampung begitu susah, membuat saya nekat tidak mau pulang atau tidak berhasil, maka saya juga berusaha. Karena itu, bahkan lagi, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, artinya diperhatikan oleh Tuhan supaya ia lebih berbuah, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kita hidup ini teman-teman, kita harus berbuah. Berbuah di sini kita harus mengasihi istri kita, dan pulang dari rumah kita marah-marah, jangan sampai kita ngomel, yang kita suka sama teman-teman, yang maaf ya, yang tadi utang nggak bayar, jangan utang nggak saya bayar lagi. Kita harus saling mengasihi. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita harus lebih daripada yang lain, orang lain. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh seperti mereka. Ini saya tekankan kepada anak saya ajarin dia supaya mereka mengerti. Apalagi dia sekarang sudah mendekati mau nikah. Ayat 8 kita langsung ya ayat. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah muridku. Ini muridku, artinya kita ini Kristus, pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus. Kita adalah muridnya. Kalau kita berbuah banyak, kita ini adalah murid Kristus. Kita baru murid Kristus. Kita baik di sini, kita harus, Tuhan kita benar, dia adalah pokok anggurnya. Kita ini aja mengajarkan baik. Dia pokok anggurnya. Dia hidup. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan kalau hidup kita tidak baik, tidak bisa mengampuni, tidak bisa maafkan, tidak bisa lemah lembut, tidak bisa sabar, itu artinya kita menghina Tuhan. Secara tidak langsung menghina Tuhan, karena Tuhan sumbernya, dia tuh Allah yang benar. Kalau kita tidak benar, hidup kita tidak benar, buah kita tidak ada, bagaimana kita mengatakan Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memelihara kita? Tidak bisa. Jadi pokok anggur kita, Tuhan kita itu adalah benar. Jadi kita harus hidup benar. Itu sudah nggak boleh dipisahkan. Teman-teman, saya ini menyaksikan begini. Sudah mulai 2 bulan ini saya lebih condong menyaksikan tentang sifat-sifat. Saya lebih bukannya tertarik karena seiring usia kali ya, seperti itu selalu mengatakan. Jadi hidup saya mau lebih benar lagi. Bagaimana konsepnya? Bagaimana kita punya member meeting bisa tumbuh kalau kita tidak berubah dalam arti karena perbuatan kita harus punya target. Kita harus berubah dalam hidup ini, mengasihi istri kita, kumpul kita member meeting ini kita bisa tetap stabil. Puji Tuhan kalau bisa tambah lebih banyak orang lagi. Nomor 18, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin, itu mutlak. Kalau pohon baik, kalau Tuhan kita itu ada pohon yang baik, tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Kita ini harus baik. Kita sebagai anak Tuhan yang tadi saya katakan harus itu benar. Kita yang marah, yang narkoba, jangan narkoba nanti. Kita harus baik. Tidak mungkin Tuhan kita katakan kita Tuhan, saya masih jalan masih nyolong, jalan keluar aja udah masih berantakan, jalan aja masih larang, masih bikin orang dekat. Kita ini harus baik. Karena Tuhan kita yang baik, kita harus menghasilkan buah yang baik. Jadi kita harus seperti juga. Tidak mungkin anak Tuhan kita di sini dikatakan buah kita harus baik. Jadi kita di jalanan pun kita harus perhatikan. Jujur saya sekarang enggak, semenjak saya belajar firman Tuhan ini, saya semakin berusaha untuk merubah diri saya dulu. Sebelum saya tinggal di sini, saya juga udah belajar. Saya duluan berapa kali kena ke saya, baru saya bagikan ke teman. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi kalau kita anak Tuhan, sudah harusnya kita hidup kita lebih tertib, lebih sopan, lebih ramah daripada orang lain. Jangan sampai kita tidak ada LPV datang, Muhammad LPV ada pengumuman, tanya ke Edi, ada pengumuman, tanya ke FF. Kalau tempat lain mah kita lewatin teman-teman. Jujur, saya kadang-kadang juga maaf di bro di Fran ya, ada cerita-cerita juga kadang-kadang ini. Kok saya sebagai abdi masih tanya juga dong, ada pengumuman nggak? Karena saya dari nasional ke regional ini saya rantaranya tanggal 23 ini saya di bahasa itunya diundang deh.
bahasa sehari-hari kita di undang-undang, bahasa resminya dipanggil. Ya. Ya. Kita dipanggil. Nggak apa-apa, yang penting kita tetap berfellowship. Tadi yang disampaikan luar biasa. Kalau di dalam teologi disebut in Christ. Jadi kita harus melekat sungguh-sungguh di dalam pokok tersebut. Dan kita ada rantingnya. Kalau kita terbuang terpisah habis. Kalau belum kena air hancur. Hari ini dunia boleh bergejolak. Tapi bila mana kita melekat di dalam Yesus, kita harus menjadi orang-orang pemenang. Ya kan? Maka sebenarnya ini yang harus kita lakukan. Jangan kita mencari Yesus, jadikan Yesus sebagai budak. Hari-hari saya banyak melihat token-token yang mesti dimakan dari makmuran. Bagaimana dia memanfaatkan Yesus. Tapi hari ini kita sudah tahu kita adalah warga kerajaan surga. Berarti kita status kita itu bukan orang dunia lagi kalau kita sebenarnya kalau kita sadar, ya kan? Kalau kita statusnya warga, kita menjalankan apa yang Bapak mau. Gitu kan? Luar biasa. Saya kalau di kesaksian begini ya, saya itu juga dari 45 rankingnya 44 Pak. Saya ranking ke 44 dari 45 semuanya. Saya nggak berpikir saya punya perusahaan, saya nggak berpikir saya punya PT, nggak berpikir karena saya nggak ngerti, accounting saya nggak ngerti. Nah, di hari kesempatan ini bagi teman-teman yang baru mulai bisnis, terus bisnisnya juga lagi kurang bagus, coba perbaiki di nilai ya, bisa dipercaya. Itu aja ya, mungkin itu aja dari saya. Selamat Bro Henrico dan Sahabat Yosef. Semoga ya kita lebih banyak lagi ya membawa pria-pria. Berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku habis-habisnya kasih dan pesan setiamu, pesan setiamu, pesan setiamu. Di tempat ini kami minta syukur dan malam hari ini Tuhan, kami Tuhan utus Tuhan anak-anakmu Tuhan, yaitu Pak Enrico, di mana Tuhan dia bersedia Tuhan untuk mengambil sesuatu rencanamu Tuhan di dalam pengembangan cepat di bumi ini Tuhan. Bekali dia Tuhan kapasitas kemampuan iman yang baru, sabda yang baru dan pewahyuan. Dimanapun dia berada Tuhan, kami percaya Tuhan dia jadi berkat dan amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memberikan hikmat, hadikat dan kebaikan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami terus berbuat dalam segala pikiran dan jalan kebijakan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang akan beracara di dalam setiap kehidupan kami, dalam pikiran, perkataan dan tingkah laku kami, sehingga mengaturkan yang daripada Engkau Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat penyertaan dan pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus hari ini, esok dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan ditanya kedua kali kita yang terima berkat. Katakan amin. Everywhere, from up above and down below, we fall into the afterglow. So now, this is the perfect night.